Sejumlah lokasi masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan libur Lebaran. Pantauan dari Solo, Jawa Tengah bersama Rian Fernando dan juga di Jakarta ada Teddy Zuhari. Kita akan sapa Rian dan juga Teddy. Saya akan ke Rian dulu yang lebih jauh di Solo, Jawa Tengah. Rian, tepatnya saat ini berada di mana? Kemudian bagaimana Anda dan juga masyarakat Solo ini menghabiskan libur Lebaran hari kedua ini? Oke, sebelumnya halo, selamat siang Tiffany dan juga pemirsa. Kalau ditanya saya lagi di mana, Surakarta, lebih tepatnya ada di Solo Safari. Ini saya sudah beberapa jam di sini dan ini healing ya, karena melihat satwa ada begitu banyak. Karena data yang kami dapatkan ada 400 ekor satwa dari 100 spesies, di mana kurang lebih sekitar 30-40% diantaranya juga adalah konservasi dan juga hewan-hewan yang berusaha untuk dilindungi agar tidak punah dan juga bisa dilihat lebih lanjut oleh anak cucu kita pada masa mendatang. Dan kemudian kalau kita ngomongin soal keramaian nih Tiffany, saya akan ajak Anda jalan-jalan. Ini adalah salah satu titik di mana yang menjadi titik yang paling populer, setidaknya kurang lebih selama 2-3 jam saya berada di tempat ini. Ini adalah tempat untuk pemberian feeding satwa, salah satunya adalah kuda Nil. Dan memang ini menjadi salah satu edukasi juga kepada anak-anak, terutama karena memang persentase kedatangan untuk pengunjung anak-anak ini bisa berkisar 30% pada hari ini. Dan yang saat ini Tiffany tengah lihat di layar kaca dan juga pemirsa adalah pemberian feeding satwa dengan makanan pisang. Dan fun fact-nya di tempat ini dalam sehari satwa kuda Nil yang ada di tempat ini, satu ekornya itu bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 70 kilogram ya Mas, ya betul ya? Nah Mas nih, saya mau ngasih makan juga bisa yang ini nih ya? Oke, ini kita sambil kasih makan supaya dia nggak kelaparan karena siang-siang dia belum makan. Halo? Mei. Halo, Mei. Mei. Wah, dia masih tertidur kayaknya nih. Dan ini 70 kilogram ini tuh campuran antara 30% buah-buahan dan 70% diantaranya itu adalah sayur-sayuran. Dan ini menjadi salah satu spot favorit karena di sekelilingnya juga ini selain ada kuda Nil, wah kayaknya dia lagi tertidur nih ya. Ini Mas, saya kembalikan dulu, lagi tidur nih, nanti kita ke sini lagi nih Tiffany nih. Dan juga selain ada pemberian pakan satwa berupa kuda Nil, ada juga pemberian pakan otter di belakang saya, ada juga buaya dan lain sebagainya. Dan juga tempat ini sendiri telah buka sekitar pukul 8 pagi dan tutup ataupun close gate-nya itu pada pukul 4:30 sore. Tapi itu hanya close gate-nya apabila masih ada masyarakat yang mau datang ke tempat ini. Kemudian untuk melihat lebih lanjut ini masih bisa menikmati hingga waktu sekitar pukul jam 6 hingga jam 7 malam. Nah, kita akan lanjut kembali bergeser. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Tiffany, ini salah satu keseruan lain yang juga bisa dilihat. Ini adalah proses pemberian makan otter dan juga edukasi kepada anak-anak. Dan di tempat ini sendiri memang ada begitu banyak satwa ya. Dan ini adalah salah satu juga yang menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu untuk feeding sebentar lagi. Nah, ini saya sekarang sudah bersama Ibu Sinta Aditya selaku General Manager dari Solo Safari. Kita akan juga berdiskusi lebih lanjut nih Tiffany mengenai kemudian apa sih pembeda di tempat ini dengan hari-hari sebelumnya. Nah, ini Mbak, aku mau tanya sebelumnya, selamat siang. Aku mau tanya ini, yang menjadi pembeda di antara kesempatan tahun ini Lebaran dengan hari-hari biasa itu seperti apa sih? Iya, di hari-hari Lebaran ini kita pasti ada penyesuaian. Pertama kita dari tiket ya. Di Lebaran season ini kita ada 2 jenis tiket, premium dan reguler gitu. Dan Lebaran season tiket ini dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Dan selama Lebaran season ini kita ada banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di Solo Safari. Yaitu nanti di jam 2 ada Magician and Bubble Show, kemudian juga ke area belakang ada Dino Ride gitu ya. Terus Solo Safari hadir di Solo pastinya dengan konsep lebih dekat, lebih indah dan lebih modern. Salah satunya di belakang kita ini ada otter ya, di mana pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan otter, dengan feeding, bisa memegang tangannya otter, dan experience yang bisa dirasakan di Solo Safari ini juga cukup entertaining dan education juga untuk para pengunjung. Nah, mungkin untuk yang belum mengetahui bahwa Solo Safari ini sendiri baru dibuka lebih tepatnya pada tanggal 27 Januari 2023. Awalnya bernama Taman Satwa Taru Juruk. Itu direvitalisasi September 2020
perbedaannya apa sih dengan yang saat ini? Betul. Perbedaannya adalah mungkin dulu Taman Satwa Tarujuruk itu satwanya sebagian besar ada di dalam cage gitu ya. Tapi Solo Safari hadir setelah revitalisasi dengan konsep lebih dekat, lebih indah dan lebih modern. Di mana satwa-satwa yang ada di sini adalah di eksibitnya masing-masing, yang mana kita juga bisa berinteraksi lebih dekat. Salah satunya juga tadi di area Afrika, pengunjung bisa memberi makan satwa-satwa yang ada di sana lebih dekat, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Berarti kalau masyarakat mau beli bisa beli online, offline? Bisa, buat para pengunjung yang mau beli tiket Solo Safari, kalau males antri, nggak usah khawatir, bisa beli tiket online. Atau datang aja ke Solo Safari, kita ada beberapa titik-titik pembelian online maupun offline. Seperti itu. Terima kasih Ibu ya, terima kasih. Nah ini sebagai closing nih Tiffany, saya mau ngasih lihat nih. Tadi gagal ngasih makan kuda Nil. Nah ini otter apakah dia mau dari atas dari bawah? Dari lubangnya. Halo, halo, hei cepat sekali kamu. Waduh lapar ya, jangan berebut, sabar. Kamu makan ikan ya. Ya jatuh satu lagi, maaf ya jatuh ya. Nah ini satu lagi. Dan keseruan experience ini sendiri ini juga bisa menjadi sarana hiburan juga ya Tiffany. Tetapi kalau untuk yang mau ke tempat ini diharapkan juga jangan lupa untuk menjaga barang-barang bawaan Anda. Karena tentunya walaupun sudah ada ratusan dari pihak pengamanan yang disiagakan oleh pihak pengamanan dari Solo Safari. Tapi tentu lebih baik kita juga menjaga barang-barang kita. Halo, tuh gimana Tiffany? Tertarik untuk ke sini ya? Jadi ya kalau yang mau datang bisa ke tempat ini. Jangan lupa bisa beli tiket online juga untuk mencegah antrian di bagian depan pintu kedatangan. Tiffany. Oke, itu Rian masih didadahin sama outernya. Kayaknya yang antusias bukan hanya anak-anak kecil, itu yang ada di belakang. Tapi Rian kayaknya juga udah lama nggak ke kebun binatang ya. Jadi antusias sekali ya. Oke, selamat menikmati kerja sambil liburannya. Have fun di sana. Thank you sekali Rian. Dari Solo, Jawa Tengah kita akan bergeser, kita akan kembali ke ibu kota. Oke, ini kayak kelamaan tadi nunggu Rian. Ini kok ketiduran kayaknya ya. Halo, Teddy. Ayo ini waktunya kerja loh, kerja nggak bukan tidur. Coba kameramennya dibangunin itu, Teddy Zuhari. Kayaknya keenakan ya, pasti habis makan siang, sepoi-sepoi, terus dia tidur di hamok kayaknya. Halo, Teddy, itu sebelahnya siapa? Mungkin boleh dibangunin? Ya. Kerja dulu. Live ya? Nanti Aduh maaf potong Tiffany, THR saya nih. karena suasana di sini terlalu mendukung untuk beristirahat, healing di tengah kota, nih saya jadi ketiduran nih. Ini udah sahur apa buka puasa ya? Oh, ini saya harus live report dulu. Nah, Tiffany, saat ini saya berada di Tebet Eco Park yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Sebentar, saya harus mengumpulkan nyawa. Ini benar-benar seperti bukan di tengah kota, Tiffany, kalau boleh saya bilang begitu. Karena ini pertama kalinya saya datang ke Taman Tebet Eco Park yang kalau dilihat dari usianya, ini sudah hampir 2 tahun eksistensinya. Dan sejak diresmikan untuk umum, tanggal 23 Februari tahun 2022, 2 tahun yang lalu tepatnya, ini di hari Lebaran kedua pun ini warga di Jabodetabek banyak yang memanfaatkan waktu mereka untuk mengisi hari libur. Datang ke tempat ini tidak perlu datang jauh-jauh ke misalnya ke arah utara, ada Ancol, atau ke arah selatan yang lebih jauh lagi ada Ragunan. Tapi di sini gratis, banyak tempat permainan dan ini ramah anak untuk bermain. Saya akan coba berbincang dengan beberapa warga Jabodetabek yang datang ke tempat ini untuk healing, menghilangkan stres, kumpul keluarga. Saya akan coba ngobrol dengan yang lagi makan siang rupanya. Tadi Tiffany bertanya sudah makan siang kekenyangan? Belum. Ini kerja ambil liburan, saya belum makan. Saya coba tanya, berbincang sedikit dengan yang lagi liburan, beneran liburan, bukan kerja, ambil makan siang. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Nisa. Dengan Mbak Nisa. Lagi piknik dengan keluarga, kenapa memilih tempat ini? Oh ya, di sini sih tempatnya friendly ya, nggak pegang aja. Tempatnya friendly, terus ramah lingkungan juga, anak-anak juga di sini permainannya lengkap juga kan. Jadi kayak di sini juga luas, jadi nggak terlalu padat kan. Kalau di Ancol, di Monas kan padat banget gitu. Kalau di sini kan lebih adem tempatnya dibandingkan pantai panas gitu. Ini kalau saya lihat datang piknik dengan keluarga, berapa orang nih? Tadi ada 2 sih, adik saya cuma lagi 8 orang sih. Ini yang lagi tidur-tiduran juga keluarganya kayaknya nih ya. Dan ini tadi saya lihat bahwa menu sendiri dari rumah, dan menunya juga menu lebaran, apa aja yang dibawa nih? Ini ada apa?
ketupat sayur. Ini ada uli nih dengan kearifan lokal. Ada nih ketupat, ini ada acar, ini ada nastar dari rumah dibawa. Ini ada semur daging. Oke, ini kalau saya lihat ketupatnya masih banyak dagingnya yang sudah habis nih ya. Cukup lelah mungkin di sini beraktivitas sehingga makannya juga ada habis. Baik, terima kasih Mbak Nisa waktunya. Terima kasih Saya juga. coba akan berbincang lagi. Tapi benar tadi yang disampaikan Mbak Nisa, di tempat ini teduh, nyaman, selain karena gratis juga. Tapi sedikit saya sampaikan Tiffany, kalau dulu di awal-awal pandemi saat tempat ini dibuka, memang akses masuk ke tempat ini harus mendaftar melalui aplikasi Jaki. Tapi untuk saat ini saya mendapat informasi ketika tadi saya datang ke sini juga tidak ada lagi harus mendaftar melalui aplikasi Jaki. Semua warga bisa masuk karena memang sudah bukan masa era pandemi lagi. Mungkin kamera akan mengarahkan ke sana. Ini ada tempat bermain anak-anak seperti yang saya bilang tadi, ada trampolin. Tapi Tiffany, saya tidak berani untuk mencoba karena ini memang untuk anak-anak. Berat saya juga takutnya merusak fasilitas di sini kalau saya harus lompat-lompat di sana, Tiffany. Tapi saya akan coba berbincang dengan warga yang lain yang membawa keluarganya untuk bermain di tempat ini. Ini adalah salah satu area bermain terbuka di kawasan Tebet Eco Park. Tebet Eco Park sendiri terbagi atas 2 wilayah. Ada yang di bagian utara, lebih tepatnya untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, ini di area Tebet Eco Park di area selatan, banyak sekali tempat bermain untuk anak-anak. Saya akan bercoba berbincang dengan salah satu keluarga yang ada di sini. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa? Eko. Mas Eko. Mas Eko datang sama siapa aja nih? Sama anak aja berdua. Sini. Dengan siapa nama anaknya? Adrina. Adrina. Saya coba berbincang dengan Adrina ya. Namanya Adrina. Adrina tadi kesini sama siapa aja? Sama bunda. Bunda. Bundanya mana? Bundanya Kerja. kerja dulu. Bundanya kerja malah ya. Oke, Andrina seneng nggak main di sini? Main apa aja? Main buaya. Terus? Rosotan. Rosotan. Ada alunan. Rosotan. Seneng? Seneng? Pengen kesini lagi nanti? Oke, saya coba tadi dengan anaknya, sekarang saya coba berbincang dengan ayahnya. Mas Eko, tadi memilih untuk liburan ke sini karena alasannya apa aja? Karena lebih dekat sama tempat kerja istri kebetulan. Jadi lebih dekat ke sini, lebih lengkap juga permainannya. Jadi mutusin ke sini aja yang deket. Sudah sering ke sini atau ada alasan lain? Sudah sering sih, beberapa kali udah ke sini. Sudah sering ke sini. Dia seneng kalau ke sini. Oke, ya. Tapi ada nggak masukan mungkin buat pengelola kalau melihat ini kan luasnya 7,3 hektar. Tadi saya sempat nyasar kalau selewat. Jadi sedikit mungkin tips juga Tiffany, jika Anda datang ke tempat ini, Anda contohnya ya, saya dari tempat ini tadi mau ke toilet, saya coba-coba untuk jalan ke akses lain, ternyata ini harus muternya cukup jauh. Muternya kembali ke titik awal masuk, jadi saran saya ketika Anda berdiri di satu titik, ingin ke satu titik lainnya, pastikan jika Anda ingin kembali ke tempat berdiri Anda sebelumnya, Anda lewat di jalur yang sama, jangan mengambil jalur lain, karena saya pastikan Anda akan memutar cukup jauh. Bayangkan 7,3 hektar ini Anda harus putarin kalau Anda salah titik putar. Nah, Mas mungkin ada saran mungkin atau ada yang harus diperhatikan di sini untuk pengelola dan juga pengunjung? Lebih ke jalur tengahnya kali ya, Mas. Kalau dari parkiran mungkin bisa dikasih jalur tengah, akses ke tengah biar kita nggak terlalu jauh muternya. Itu aja kali ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pihak pengelola agar banyak warga yang merasa nyaman datang ke tempat ini. Mas Eko, terima kasih waktunya. Tiffany, ini benar-benar sesuatu yang membanggakan ada di tengah kota ya. Untuk warga Jabodetabek mungkin healing ke tempat yang murah, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Hanya Anda memerlukan biaya untuk transportasi mengakses ke tempat ini. Masuk ke tempat ini tidak ada biaya yang dikeluarkan. Mungkin Anda perlu menyiapkan budget untuk transportasi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan budget untuk makan siang. Ada banyak warung-warung dan kedai-kedai di sekitar area Taman Tebet Eco Park ini. Tapi mungkin juga ini usulan warga, walaupun ini gratis, ya mungkin ini harus jadi perhatian bersama. Anda tetap harus menjaga kebersihan. Saya akan lihatkan sini. Ini contohnya. Ini saya menemukan ini di sini. Jadi warga sebaiknya Anda tetap, ini saya harus buang. Anda harus tetap menjaga kebersihan karena ini adalah dari kita
untuk kita juga, pajak yang Anda bayarkan ini untuk membangun tempat seindah dan senyaman ini. Jadi jangan lupa, tempatnya tetap dijaga. Kembali ke Anda, Tiffany. Oke, jangan mau happy-happy aja tapi tetap kebersihan harus dijaga ya. Lumayan tadi 7,3 hektar kalau Teddy bilang pas kayaknya diputerin untuk bakar lemak, opor, rendang, dan kawan-kawan ya. Selamat bertugas kembali, selamat jalan-jalan, selamat piknik. Teddy Zuhari, terima kasih, selamat siang.